mencurigakan. Malah. Ketika lu berada di galeri dan lu akan melihat benda ini, apa yang lu pikirkan? Iya, buat ngambil bahan lah. Ambil bahan, apa lagi? Buat ambil utensil, bahan. Ya udah. Lu tau nggak kenapa gua tanya ini ibu beberapa yang gue interview? Kenapa? Ini hal yang sering konyol terjadi sebenarnya di galeri. Kenapa? Pernah ketukar nggak ambil keranjang Pernah. orang? Nah itu. Sering banget kayak aneh gitu kan? Jadi teman-teman ini hal simpel, tapi begitu gua gali lagi pasti konyol. Terus pas kita makan ada yang kelepuk minyak lah, ada yang tumpah lah, tapi ini tuh hal yang paling konyol dan kadang mungkin nggak ada di TV ya, tapi mungkin juga ada mungkin ya. Cuma ini hal yang konyol yang sering. Lo pernah salah ngambil? Apa pernah masukin barang ke orang lain atau gimana? Pernah semuanya. Semuanya kan? Salah masukin barang, salah ngambil, ketuker. Tapi kalau sampai ketuker pas di bench tuh nggak pernah sih. Cuma pas naruh-naruh aja. Gua pernah sekali ke bawah punya orang, terus pas di bench, loh. Oh beda itu. Loh kok Iki? Gue balikin lagi, ini punya siapa? Jadi gue pernah. Jadi teman-teman banyak yang bilang kan sering nanya tuh, Bek, ini rekayasa nggak sih kita di dalam settingan nggak sih masang gini? Settingan nggak? Jadi guys, kita tuh bukan aktris dan aktor yang bisa berakting, ya kan? Jadi kalau misalkan kita kayak beneran Ini bukan acara ajang reality show. kita tuh bukan yang bisa acting gimana gitu. Jadi misalkan tuh kayak si Vicky sama Nindi ya berantem ya, mereka beneran berantem di saat di galeri itu beneran iya, berantem. beneran mereka nggak suka. Dalam arti berantem bukan saling benci-bencian ya, tetapi lebih gue menang ya, gitu loh. Saingan gitu. gitu. Bener kan, lucu kan? Gue pernah tuh ketukar keranjang ini hal yang sering-sering konyol yang mungkin jarang orang lihat atau orang tahu gitu. Tapi mungkin karena panik juga kali ya, makanya ketukar. Ya itu supaya mereka tahu kita tuh beneran panik, beneran dikejar-kejar waktu. Dan beneran 60 menit ya bang, beneran. 60 menit bahkan bisa kurang dari 60 menit. Ada 45. Iya. Jadi ini hal-hal yang lucu. Nah, baru ada lagi nih satu barang yang aku mau tanya. Tara, wow, amazing, luar biasa. Nah, ini teman-teman ada satu apron warna putih. Ini selalu saya tanya juga ke teman-teman yang lain yang ada namanya BK apron putih. Nah, ini salah satu barang, salah satu benda yang menurut saya atau menurut BK yang selalu melekat di saat kita berkompetisi. Ya. Yang menemani lu dalam suka dan duka. Benar nggak? Ya. Bisa nggak kamu utarakan di dalam pikiran dan perasaan kamu, apa menurut kamu apron putih ini yang ada tulisan nama kamu? Ya, menurut aku sih ini kayak suatu kebanggaan tersendiri ya, karena MasterChef ajang kompetisi memasak terbesar di dunia, bukan cuma Indonesia, dunia. Dan kita orang-orang terpilih yang bisa mempunyai apron ini. Jadi menurut aku apron ini tuh bener-bener apron yang gimana ya, bisa mengubah hidup aku gitu, jadi lebih baik lagi dan menjadi berpikiran lebih luas lagi, banyak lah. Dan ini tuh benar-benar berarti banget sih buat aku, makanya kita harus benar-benar jaga apron ini gitu, pertahankan sekuat tenaga. Dan kata Chef Juna, respect sama apron lu. Jadi respect tuh bukan berarti kita menyembah ini enggak, tapi teman-teman merinding lagi. Iya bener, sama mau gemeteran tahu ngomongnya. Ya, ini karena ini adalah halo Aziz, Badrido dan Isman, karena ini adalah barang benda yang benar-benar lu pakai ketika lu benar-benar berkompetisi. Dan ngomongnya tuh sampai gemeteran gitu. Keren kan kalau podcast sama gua. Pertanyaan. Oke, ada lagi nggak yang lu mau sampaikan tentang barang ini? Apa ya? Ya itu sih, maksudnya kayak bangga banget lah bisa Proud. mempunyai kesempatan buat pakai ini di galeri. Dari jutaan orang yang sangat bermimpi. Ya benar. Enggak? Iya. Dan gue yakin sih jutaan pasti sih yang pengen banget ada ini. Thank you BK. Nah, pertanyaan kedua nih. Udah 3 deh kayaknya. Topi gue keren kan Ziz? Banget. Tukeran. Enggak, nanti ya. Nanti ganti. Habis ini baru tukeran. Oke, berikutnya. Nah, tara. Ya, ini ya. Kalau tadi kan apronnya BK, sekarang kan ini apronnya Bang Ramos.
jawab jujur nih, di pikiran dan perasaan BK apa yang pengen lu cerita tentang orang ini nih? Terserah di dalam galeri, di saat kita karantina, mau jelek-jeleknya, mau bagus-bagusnya, apa sih orang ini di mata BK? Yang pertama sih karena yang waktu challenge ayam maju ya, waduh saingan berat nih gitu kan. Terus Oke. lihat backgroundnya dia juga bartender ya, Bartender, mixologis. Mixologis. Ya berbau minuman lah. berbau minuman lah. Mendekati lah. Jadi pasti dia punya flavor yang sangat kuat kan. Jadi buat Oh makanan ininya lidahnya. lidahnya, peletnya Pelet pasti bahasa kita palet apa pelet sih Jen? Palet ya? Palet. Palet. Lidahnya kuat pasti kan dengan rasa. Dan penjurian MasterChef itu satu-satunya apa? Rasa. Jadi pasti ini orang ini saingan terberat di Oke. MasterChef. Lumayan berat juga. Thank you so much Beka. Jadi menurut lu orang yang pakai ini berat ya? Iya. Berarti gua kayaknya harus turunin berat badan. Bukan itu. Oh bukan. Bukan. Oke. Nah sekarang masuk ke sesi-sesi yang lebih menarik lagi teman-teman. Sesi tentang ini nih. Nah gambar ini nih nanti kalian pasti dia gak tahu nanti setelah diedit. Banyak pasti yang nanya. Boleh Google lagi, bisa pinjam lagi. Apalagi nih? IG lu. Oh, Enggak, gue nggak buka IG lu, gue mau buka ya IG orang lain. Cuma harus kan gue nggak bawa handphone. Oh iya benar. Oh benar. Tolong ceritakan tentang Siapa nih? yang gue lihat. Siapa? Karena ini sudah mulai gonjang-ganjing tentang gosip ini nih. Kayaknya aku tahu. Ini kayak gini nih teman-teman ada. Siapa? 1, 2, 3. Tuh kan Oke, bisa cerita nggak? Bisa ceritakan nggak? Gue sebenarnya agak kurang kenal sama dia ini sih. Oh sama? Nggak pernah satu unit. Beka mungkin bisa menjelaskan. Nggak pernah satu yang Nggak pernah. Ya pasti lah. Nggak pernah satu. Menurut lu dia seperti apa sih? Dia. Ya kita nggak bahas tentang masak kok. Tadi kan masak tentang dia deh. Ya, walaupun cuma 2 bulan ketemu lebih, 3 bulan, 4 bulan, 10 bulan, nah kalau 10 bulan itu udah pacaran namanya. Jadi ya dalam waktu, maksudnya kalau ketemu udah lebih dari 2 bulan, 3 bulan kan berarti udah kita kan karantina kurang lebih 2-4 bulan. Gue bercanda. Jadi selama berapa bulan ini lu ketemu dong, walaupun kita benar-benar nggak bisa selalu bisa bareng ngomong kayak gini nih, aku harus izin sama Kak Gita. PSBB. Jadi bukan kita nggak nama boleh PSBB kumpul-kumpul. juga. Tapi nggak boleh kumpul-kumpul. Iya, Corona. benar-benar kita Memang harus fokus. Peraturannya nggak boleh. Bisa cerita nggak tentang orang itu? Ayo dong. Gimana ya? Apa yang lu tahu tentang dia dalam arti menurut perspektif Ya, pikiran lu? pertama kali banget ngobrol sama dia itu karena kayak sepemikiran aja gitu. Kan kita Minum dulu deh. nggak usah ada Minum back dulu, soundnya ya minum dulu. tolong. Minum dulu. Salah, bukanya dari sini. Oh, bukan dari situ. Ribet lagi, itu kecil. Katanya misiologis. Aduh. Minum dulu ya. Minum dulu ya, biar dia Haus. haus soalnya. Agak serem dia kalau ngomong ini nih. Oke. Oke. Ditungguin sama pemirsa. Oh, tungguin ya. Makasih Iya. ya. Enggak Jadi, gue bantu tutupin kan? Udah. Bisa ya. Jadi pertama kali banget ngobrol itu pas Ya. pas lagi nungguin interview waktu itu. Di? Nungguin Interview kan banyak kita. giliran interview lah intinya. Oh, pokoknya giliran interview ya? Pokoknya Oh, iya, intinya iya. nunggu Oke. giliran interview. Nah kebetulan tuh Lu pas bareng. Batch-nya bareng gitu kan. Nah terus kita satu batch juga waktu off air. Iya. Maksudnya sama si Adit. Sama si Andi. Terus pas itu kayak ngobrol iseng karena aku sekali lagi aku tuh orangnya cerewet banget ya. Iya. Terus kayak Ini cerewet. Main cocok jadi guru TK sih. terus kayak sama ketemu orang pasti ngajak ngobrol Ngobrol. duluan gitu. Nah terus jadi waktu itu kita lagi ngobrolin tentang MasterChef ini, ngobrolin backgroundnya kita apa dan tujuannya di MasterChef tuh tujuannya apa sih. Nah kebetulan tuh nyambung ngobrolnya gitu. Biasa kalau tanda-tanda ada kecocokan dalam obrolan itu hal yang sangat positif ya dalam membangun suatu Ya kita kan juga ngobrol nyambung biasanya. Beda kayak kutub utara dan kutub selatan magnet. magnet masih Mas semangat. Isman kita juga ngobrol nyambung kan. Ya, tapi aku utara-utara. Bisa sesat. Oke, jadi lu jadi BK ngobrol sama Adi itu nyambung sama gua enggak. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan. Oke, lanjut. Nyambung juga kita ngobrol Enggak. pertama banget ketemu si Bang Ramos ngobrolnya nyambung juga. Dasar nih bikin Oke. gosip deh. Terus. Terus
ya udah karena tujuannya sama di MasterChef. Jadi kadang kalau misalkan pengen kayak cerita gitu ya kita cerita bareng kayak Betul. gitu. Ya udah lebih kayak gitu aja. Jadi lu Kita- merasa dia he is a nice guy buat untuk ngobrol ya. ya. Beka udah punya pacar nggak sih? Oh, Nggak usah dijawab biar Cari tahu penasaran. sendiri. Cari tahu sendiri. Cari tahu Oh iya sendiri. teman-teman, kalau mau pengen ngobrol-ngobrol dengan Beka atau mau pengen tahu lebih jelas tentang Beka, teman-teman bisa follow Instagramnya Beka di sini atau di BKMCI7 double C ya. Nanti di Ya. depan video juga nanti kan udah ada. Jadi bisa follow Instagramnya Beka. Oke, menurut Beka orang itu seperti itu, enak diajak ngobrol. iya ya. enak diajak ngobrol gitu. Baik nggak sih si Adit? Gue jarang sih ngobrol sama Adit sih. Ya semua baik, Mas Isman Baik. baik, Kak Aziz baik, Mbak Ramos baik, semua baik tau. BK Sarangi. Nggak ada si Aziz. Kalau Aziz jangan diganggu buat kalian ya, karena itu udah punyanya. Udah paten. Rifa, nggak boleh. Milik hak paten. Teman-teman, nih, gue mau nanya-nanya lagi nih, Bek. Hmm. Oke, seandainya nih pertanyaan selanjutnya, ternyata BK tidak mampu memegang piala sebagai pemenang MasterChef. Apa yang akan BK lakukan setelah kompetisi ini? Yang pasti karena udah terlanjur di MasterChef, udah banyak pengalaman, Di dapat kulineri, komentar, di makanan. dapat komentar banyak dari juri-juri juga kan yang pasti berubah banget lah Betul. dari sebelumnya sampai Mempunyai sekarang. satu hal baru yang lu Iya. bisa seriusin yang positif. Iya, Yes. jadi sayang banget kalau nggak dilanjutin. nggak dilanjutin betul karena jadi, fondasinya udah mulai ada. iya, best setidaknya udah dapat komentar dari juri-juri yang sangat profesional. Jadi Jadi sayang banget kalau nggak dilanjutin. Jadi rencananya realnya apa contoh rencananya pengen pengen tetap melanjutkan di bidang kulineri, entah nanti buka resto lah atau apapun itu, pokoknya bidang kulineri. kulineri. Jadi kalau nanti BK mau buka restoran ya jangan lupa teman-teman datang ke restorannya ya. Bener. Oke. Oh benar. Jadi tetap akan di dunia kulineri. Iya. Nah itu gue suka banget untuk menjawab itu. Kenapa? Karena gue pengen orang yang datang ke sini tuh beneran ada passion di sini. Iya. Jangan setelah ini ya udah gue habis ini misalnya Mau melenceng. jadi pramugari misalnya. Mas Nah, Isman itu- tuh kayaknya. Enggak lah, Mas Isman dia konsisten dia. Iya bercanda. Pertanyaan berikutnya, seandainya BK mampu memegang piala sebagai pemenang MasterChef Indonesia Season 7, apa yang akan BK lakukan setelah kompetisi? Setelah kompetisi atau ke depannya? Kedepannya lah. Ke depannya. Ya kalau bahkan kalau berhenti sebelum itu pun melanjutkan ya, kalau misalkan dapat juara sangat-sangat melanjutkan lagi lah. Asik. Karena udah dapat gelarnya Dapat kan. gelarnya, dapat pengalamannya, Dapat pengalamannya. dapat follower bertambah. Iya dong, memang. Oh iya benar sih. Benar-benar. benar. Makanya kalau Anda ingin instan tanpa beli follower, untuk menaikkan follower Anda, ikutlah MasterChef Indonesia Season 7. 8 Season 8. Udah 7 dah ya, benar ya. Oke. Nggak usah bayar. Nggak usah bayar, naik sendiri Naik followernya. sendiri. Nah, Beka, pertanyaan juga yang ada beberapa gua tanya ke beberapa teman-teman kontestan yang lain. Seandainya kamu diberikan privilege di dalam challenge di galeri untuk menentukan satu hidangan yang akan diduplikat oleh peserta yang lain, Iya. dan kamu rasa makanan itu adalah yang udah pasti dong enak dan mungkin agak susah untuk diduplikat sama peserta atau bahkan nggak bisa, kira-kira makanan apa? Dish apalah terserah. Makanan daerah. Makanan. Daerah yang pasti daerah Banjarmasin. Banjarmasin. Yang benar-benar spesifik Banget Iya, ya. yang benar-benar spesifik banget yang mereka benar-benar nggak tahu itu apa makanannya. Kalaupun mereka tahu, aduh susah nih untuk menduplikasi. setidaknya. Karena kan Banjarmasin jarang ya. Kalau misalkan kayak masih Iya sih, kebanyakan Padang, iya, Padang, Manado, Betawi, gitu kan masih umum. Iya, Kalau Banjar, Bandung suku apa ya? Bandung, Sunda, makanan Sunda. banyak. Iya. Banjar susah kan. Maksudnya jarang lah. Setidaknya orang jarang banget kan ke Banjarmasin. Betul. Pasti makanan Banjar. Makanan Banjarmasin ya. Jadi hati-hati kalau ada duplikat Banjarmasin, bahaya nih. Bisa lah. Bisa. Bisa. Oke, BK, terus sebelum kamu mengikuti audisi ini dan menjadi terpilih menjadi salah satu kandidat sebagai peserta di Galeri MasterChef Indonesia Season 7. Nah,
pasti mungkin teman-teman di rumah sudah sedikit tahu atau mungkin udah banyak tahu tentang latar belakang BK, dia umurnya berapa, terus dia wong nekat dari Banjarmasin loh, belum tentu kepilih, ngotot ke Jakarta untuk audisi off air, dan teman-teman merasa punya kemiripan. Kira-kira BK ada nggak kiat-kiat buat teman-teman di rumah gimana caranya bisa sampai tembus galeri? Karena kan semua orang bermimpi itu sebenarnya bukan di juara dulu awalnya, Iya. benar nggak? Iya. Ketika Step di by galeri step ya, by step baru by bermimpi step. gue minimal Iya. 10 besar, minimal pegang piala, Benar, ya kan? benar. Nah, tapi kalau teman-teman pengen masuk ke galeri, kira-kira kiat-kiatnya apa? Kalau dari versi BK? Maksudnya kayak Apa saran, ya? Saran, atau gimana? iya betul. Oh, kalau misalkan saran, kayak yang pasti berdoa lah, berdoa banget, harus berdoa, itu harus banget. Karena segala sesuatu itu Yang sering ngajak lu berdoa siapa sih? Ya. mau dipuji guys. Siapa coba kasih tahu yang sering ngajak teman-teman? Bang Rap. Wah. Biasa dia ngumpulin anak-anak gitu loh. Siapa yang mau berdoa, ayo ibadah bareng kayak gitu. Oke. Lanjut. Pertama berdoa. Doa harus Kedua, banget. Terus kedua tuh yang pasti persiapan lah, prepare. Kalau prepare. prepare, Apa ini prepare? Lebih spesifik. kayak skill masak. Skill, knowledge basic tentang masakan. Basic masakan tuh penting banget. Harus tahu, setidaknya meskipun belum pernah ya setidaknya tahu lah, nonton di YouTube kan sekarang udah banyak. Masak di rumah mungkin. Iya, ya. coba-coba masak di rumah. Oke. Berdoa yang pertama, kedua skill. Skill. Ketiga, Basic, kuasai basic. basic masak harus banget. Ketiga, Jangan nggak bisa masak nasi ya, harus bisa masak nasi manual. Manual. Jangan rice cooker. gue mau tanya, lu sama kayak gue gak? Lu seumur hidup pernah dong masak nasi? Pernah. Boleh tahu nggak, lu pertama kali masak nasi tanpa rice cooker di Aron di mana? Maksudnya di Aron di mana? Yang manual. Manual di rumah. Wah, dia masih lebih keren. Sumpah teman-teman nih, gue kasih bocor sama kalian. Gue seumur hidup pertama kali gue masak nasi itu di galeri. Wih. Dan masakan nasinya enak. Hoki. Aneh kan? Hoki beneran, hoki itu. Beneran, hoki. Pertama kali gue seumur hidup. Gue sama Hamzah mirip. Biasanya cuma tahu merintah doang. Nasi udah matang nggak di rice cooker, mau makan gitu. Pertama kali tuh masak nasi di Aron. Biasanya kalau gitu tuh Iya, di di Aron Aron. dari nol. Oke, bisa masak nasi yang ketiga. Enggak, bisa Nah, ini ketiga termasuk ini basic skill. basic skill. Oke, Jadi berarti dua, masih dua. Masih dua. Yang ketiga Yang ketiga apa ya? Ya persiapkan diri lah, persiapkan mental. mental. Yang pasti kan mental Sama sangat-sangat kayak diuji. empok juga nih, mental. Mental Ah. pasti diuji, pasti sangat-sangat diuji. Ya. Lu bisa masak, sorry to say, ma brand, belum tentu Mental lu siap siap. untuk itu. Mentalnya. Berdoa. Berikutnya ada lagi, keempat, Ya, tiga itu dulu lah. Tiga itu paling Persiapkan tiga itu paling Berdoa. penting. Berdoa, basic skill Basic masak, skill, dan sama mental. mental. Itu paling penting. Jadi teman-teman yang mungkin punya kemiripan karakter dengan BK, jangan pernah takut karena BK sudah kasih loh bocorannya. Ibu guru udah mau bikin ulangan atau ujian udah dikasih kisi-kisinya. Iya. Wong tinggal dijalani. Iya, benar. Betul. Ya, Terima iya. kasih BK buat masukan buat teman-teman di sana. Iya, sama-sama. Pertanyaan berikutnya. Banyak ya? Banyak. Banyak banget. Podcast gue lo yang ngatur gimana sih? Emosi gue. Mumpung masih gratis, belum terkenal. Oh benar, Benar-benar. minum dulu. Minum dulu. Ngomong aja. Ngomong aja ya. Back. Hal apa yang menurut lu yang lu susah lupain kalau lihat gua? Hal maksudnya misalnya nih contoh kalau mungkin Mas Isman misalnya ini contoh. Kalau aku lihat Mas Isman tuh yang keingatku tuh misalnya logatnya, terus santunnya, terus apa ya? Ya apa aja sih, nggak harus tentang itu juga. Atau misalnya kalau ini kalau lihat dia tuh gue keingatnya contoh kayak Mariska, gue tanya tato gitu loh. Atau mau lebih spesifik panjang lebar juga lebih bagus sih, spesiin menit gue lebih banyak. Oh, gitu. Oke. Apa gitu? Apa Yang pertama, yang bekas lah? ingat banget tuh Batman. Pokoknya Bang Ramos ingetnya Batman karena dia tuh kayak bilang ke orang-orang gitu di awal Batman. Tahu Oh, nggak nggak Batman apa? Tahu nggak dia apa? Batak Manado gitu. Dia pasti kayak dia tuh pertama kali kenalan bilang ke semua orang dia tuh Batman. Jadi kayak apa sih Batman gitu kan? Ternyata Batak Manado. Gitu. Selain itu ciri khasnya lah gini-gini, tahu lah kalian kan. Apa? Mantap dah. Gitu. Jadi apa-apa nggak mantap
banget. Kalian sudah saya hipnotis semua peserta. Iya, Pasti kayak jadi gini. yang pertama ingatnya Batman, kedua Untuk yang mantap positif dang ya. gitu. Berarti yang negatif nggak ada dong ya? Negatif baru-barusan nih keluar ngeselinnya. Apa yang negatifnya? Enggak, tiba-tiba kayak tapi belum. Nggak apa-apa kan bisa diedit. Nggak, ini bisa diedit. Kayak tiba-tiba aja gitu mau nyerang BK. Padahal BK nggak ada salah apa-apa, tapi di galeri sih itu. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman, jadi gini. Kita tuh yang kalian lihat di TV di galeri tuh kalau menyerang beneran menyerang. Tanpa ada tendensius untuk menyakiti atau membenci orangnya. Tetapi lebih games untuk Iya. bagaimana kita yaitu Kompetisi kompetisi lah. Oh, mental kompetisi, dan iya. lain-lain. Dan menurut gua kenapa gua nyerang dia? Karena ini mentalnya tuh paling kuat. Jadi jangan salah loh. Masa? Menurut yang lain mungkin mental paling lemah. Kalau gue beda melihat lo. Ketika gue menyerang seseorang karena gue merasa mentalnya kuat. Masa sih? Yang gue serang itu di galeri itu bukan skill. Nih gue kasih bocoran nama jadi pada tahu kalian. Gue kalau menyerang orang di galeri itu bukan karena skill, karena mental. Karena menurut gue mental itu yang sangat berbahaya. Bener. Bukan skill. Menurut gue Bener. skill penting, yes. But mental ketika lu Kalau dapat udah challenge, lu down, boom. Skill nggak akan kepake. Ya, tapi ketika mental lu kuat, otak lu akan memaksa untuk berimprovisasi. Nah, gue kenapa di terakhir gue serang lu? Ya karena gue rasa ini mentalnya yang paling kuat dan gue pengen ada orang yang ibaratnya gue bisa mendapatkan benefit dari mental dia yang bodoh ya. Makanya gue serang lu, bukan tanpa gue benci enggak. Dan dia gue yakin di hati terdalamnya dia tahu kok tentang hal itu. Tapi semakin Bang Ramos bilang kayak gitu, dalam diri ini semakin awas ya lu Bang, kan gua tunjukin lu. Nah, gitu. itu bener kan? Enggak berarti bener enggak? Menurut kata gue mental lu bener. kuat. Ya itu. Jadi kayak Nah, apa sih lu tiba-tiba nyerang gua, awas ya lu lihat aja gitu. Dalam hati tuh gitu ngomongnya. memang itu adalah cara gue memainkan plan games gue di galeri. Tapi kan yang who body knows ya namanya juga kompetisi. Siapa sih yang pernah bisa tahu Leicester City bisa juara Liga Inggris? Oh benar mas. Nggak paham nggak? Nggak paham. Tanpa ada pemain-pemain bintang. Ya, Lawan MU, Arsenal, Chelsea, tapi bisa menang. Ya berarti ya itu Mental, mental. kuat. Karena mental Leicester sangat luar biasa waktu itu mental. Jadi Beka udah tahu dong kedepannya gimana cara mainnya kan, mental paling penting. Oke. Terus jadi cuma dua hal itu yang ingat dari gua. Yang pertama Tiga kan Batman, jadinya? kedua Mantap dah. dan ketiga kok Nyerang tiba-tiba nyerang gua. gitu. Padahal dulunya baik-baik, emang gua baik ke kalian semua. Oke, terakhir nih. Gua kasih satu kesempatan, lu bisa bertanya apa aja tentang gua dan gua wajib harus jawab sejujur-jujurnya. Apa ya? Hanya boleh satu pertanyaan. Apa ya? Ih, curang, dia tanya banyak. Loh, bikin podcast lagi maksudnya lu undang gua ini. Oh iya bener. Oh bener. Apa Apa? ya? Apa ya? Ntar pikir-pikir dulu ya. Nggak apa-apa. Kan bisa di-cut. Iya, take your time. Masih jalan kok, Beb. Nggak apa-apa, pikir Masih aja. tenang, Masih tenang. tenang. aku selaku operator. Asik. Oh iya bener. Mas Isman ini mapren banget. Iya, my friend is everywhere. Makanya waktu gua nunjuk dia pulang dan dia pulang, Parah banget Tawi. orang pertama yang gua ngomong di depan Kagita pengen gantiin posisi gua tuh bukan Cika. Parah banget. Because fully respect sama dia. Mas Man tuh terbaik. Asik. Ini dia baik gak? Kalau di kelasnya tuh terbaik di kelasnya kalau kata Rere. Iya, Mas Isman. kalau ternyata terbaik di kelasnya. Apa ya pertanyaannya? Pak, ayo. Siapa sih di galeri ya? Para kontestan nih, dari semua para kontestan cewek, siapa sih yang menurut lo paling ngeselin dan yang paling baik? Paling ngeselin dalam arti bukan negatif ya. Iya. Kalau menurut gua Ya paling gak deket gitu lah pokoknya. sama- bukan nggak dekat. Iya. Dekat juga kan bisa berarti Iya maksudnya bukan ngeselin. dari semuanya yang Yes. paling kurang deket. Kurang dekat. Iya. Ya lu pasti juga udah bisa jawab Nggak lah. tahu. Dari semua loh. Dari semua ya si rambut merah lah pasti. Karena kan gua aja ngobrol sama dia jarang. Oh, gue nggak tahu. Nama Cimariska karena gua ngobrol sama Kenapa? dia jarang. Kenapa? Kenapa?
Karena nggak tahu ya, gue tuh maksudnya pengen banyak ngobrol dengan seseorang. Ketika gue ajak ngobrol dan gue rasa dia merespon dan ngobrolnya bisa enak. Contoh gue sama dia tuh walaupun nggak terlihat sering banyak ngobrol ya, masih sering banget. Tapi gue lumayan intens. Dalam arti bener nggak? Sering Iya. ada ngobrol, TikTok apapun itu ada. Dan orang yang menurut gue nggak terlalu dekat ya Cimariska. Dalam arti nggak dekat bukan berarti nggak suka Gue ya. ya nggak Yes, cocok aja. nggak cocok aja buat ngobrol. Kalau ngeselin Yuri ya kayaknya. Kalau ngeselin ya Yuri. Kan lu pertanyaannya kan orang yang nggak tanya jelasin Berarti ya. ada Jadi gua tiga nggak perlu nih. jelasin dong. Iya, ada 3 nih berarti yang paling nggak deket, ngeselin, sama yang paling baik. Paling baik. Menurut. Paling baik menurut gua di kacamata gua di kontestan ya. Apa tuh? Terus, Paling baik Umi deh kayaknya. terus momennya apa sampai ngerasa Umi. Umi itu paling baik? Pertama, gua orang yang tipe melo. Teman-teman jangan salah loh. Mungkin kalian Tatoan gua gitu. tatoan tapi Melo. gua melo banget. Heeh. Ya nantilah kalian tanya-tanya kenapa Iya. gua tuh melo banget. Dan gua orang yang sangat merindukan kasih sayang seorang Ibu. orang tua. Orang tua. Dan gua dari kuliah itu udah beneran nggak punya bapak. Dari awal kuliah dan gue waktu itu nggak terlalu dekat sama bapak. Bukan nggak dekat, nggak suka, karena bokap gue tuh beneran sibuk. Karena bokap gue dokter, beneran sibuk dan gue nggak ada punya waktu yang banyak untuk mendapatkan momen-momen yang banyak. Makanya gue punya mimpi pengen punya anak cowok. Salah satunya itu sebabnya karena gue pengen gue banyak momen sama anak Iya. gue. Dan nyokap gue harus berjuang sendiri menggantikan peran seorang bapak. Dan di saat gue selesai kuliah gue harus mengambil satu keputusan yang sangat berat, dimana gue masih kangen dengan momen kasih sayang orang tua. Dari kecil gue boleh dibilang bukan orang tua nggak sayang, tapi waktu momen itu kurang banyak gue harus mengambil keputusan, gue harus merantau deh. Gue baru selesai kuliah 7 hari apa 14 hari setelah gue dapat apa namanya apa sih sertifikat atau sarjana. Sertifikat sarjana, gue langsung berangkat ke Jakarta meninggalkan orang tua gue. Nah, kembali ke pertanyaan BK, orang yang paling gue baik menurut gue baik. Umi, kenapa? Umi itu di saat gue di 2 bulan ini yang boleh dibilang terlepas dengan kesibukan normal, pekerjaan, keluarga, pertemanan, hobi, itu kita harus beneran kita tinggalkan dan masuk di satu babak yang baru dalam jangka waktu yang lama, berbulan-bulan. Gue tiba kangen dengan sosok seorang orang tua dan itu ada di Umi. Oke. Makanya gue kenapa Umi itu pagi sering bawain kita makanan. Iya. Terus kalau ada apa-apa tuh sering menyemangati, Iya. ayo Bang Ramos pasti bisa gitu loh. Baik banget. Jadi saya merasa yaitu sosok ibu bapak tuh ada di Umi dan gue mendapatkan itu gitu. Pengen tahu dong kenapa Yuri ngeselin? Lah kan pertanyaan cuma satu. Tapi kan nggak. Nanti di sesi berikutnya biar penasaran. Aduh. Iya, pokoknya itu sih Bek. Oke. Ya. Kok jadi kayak BK yang punya podcast? Jadi dia kayak dia yang jadi punya podcast ya. Kenapa jadi kebalik? Podcast takeover. Podcast takeover ya. Nah, ada lagi main games mini. Buka lagi Bek. Gue mau tunjukin banyak satu banget gamesnya, gambar Bek. dan lu di itu. Nah, di IG aja. Nah, Di IG lagi. IG lagi. Nah, bisa cerita nggak Tentang orang ini? Siapakah? Siapakah dia? Paling foto sendiri, Ramos. Bola. Oh, bukan ya? Nah, menurut lu bisa diceritakan nggak sosok ini? Apa yang ada di pikiran lu ketika melihat foto ini? Fotonya susah ngomongnya. Angel Terus angel lagi. Apa kira-kira? Gimana ya? Siapa orang tuh paling juri bisa dibilang juri yang paling ceria dari antara juri yang lain gitu. Paling banyak ngomong kan, paling banyak kasih komentar. Biasanya. Paling ya happy itulah dia bisa happy. Netizen tuh selalu menganggap bahwa yang paling keras tegurannya masukannya adalah Chef Juna. Ya. Ya.
Kalau menurut lo nih, yang paling tegas dan kasih masukan paling nyeleneh Chef Juna apa Chef Arnold? Realnya? Realnya. Chef Arnold tuh kalau kasih tuh kayak nusuk deh. Jelek gitu kayak bener-bener. Tapi tanpa offense, maksudnya tuh beneran itu masukan buat lo. Emang beneran itu yang terjadi. Bener langsung. Tapi penyampaiannya tuh kayak gitu. Coba bener-bener. Tapi dia kayak orangnya kan happy, kayak cheerful gitu kan. Cheerful. Jadi ya udah hari itu ya hari itu, besok ya udah beda lagi. Iyalah. Kalau Chef Juna, Makanya gue bilang sangat profesional, Iya, semua juri sangat iya, profesional. profesional. Cuman ya itu keunikan kadang-kadang kita ngeliat di TV dan review di dalam tuh. Iya. Chef Juna kan memang bawaannya dia cool gitu kan. Jadi dia nyampainya kayak gitu. Kalau Chef Renata tuh dia lebih bukan wise, lebih ya kalem. Mungkin. Tapi nusuk juga, semuanya nusuk. juga. Semuanya nusuk. Chef Renata tuh kadang ngomong dia kan kalem gitu, sekali ngomong langsung gitu. Semuanya nusuk. Tapi kritik itu membangun. Yes. Kalau nggak ada kritik kita Dan kritik itu hanya membangun ketika kamu dengan legowo menerima kritik. Bener. Selama kamu menerima dengan legowo, kamu akan Ya. naik level. Tapi kalau kamu hatimu tuh keras, angel, batu, ya lu nggak akan bisa naik level. Gak bakal naik level dan gak bakal berkembang. Karena kita dengan pikiran kita sendiri, kita ngerasa misalkan juri bilang kita kayak gini, kita nggak ngerasa kayak gitu, kita defense, akhirnya kita nggak berkembang. Betul. Kalau kita dengarkan masukan mereka, Betul. kita akhirnya berkembang. Betul. Nanti kalian lihat sendiri lah di episode-episode BK seperti apa, Bang seperti apa. Kita semua berkembang. Betul. Karena mendengarkan kata-kata juri. Ya. Gitu. Oke, BK sangat-sangat terima kasih sudah mau ngobrol. Saya harap akan ada obrolan-obrolan lagi seterusnya, dan tetap BK selalu semangat dan tetaplah selalu jangan lupa berdoa seperti yang BK bilang. Selalu. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa masak bareng ya. Iya. Maksudnya bikin video ya. Iya. Janji ya. Video masak bareng. Wah nih. Janji Ada ya. kameranya. Janji ya. Kita udah itu. Gak apa-apa. Kalau kayak gini gak apa-apa, saling Foto-fotoan masak bareng Iya. ya. Nggak usah OBB. Betul. Jadi teman-teman, aku juga pengen banget masak sama Mas Isman, sama BK, sama peserta juga yang lain, karena itu saya pengen, makanya saya minta di depan teman-teman supaya dia akan benar-benar tidak mengingkari janjinya. Ada buktinya. Terekam. BK, ada yang mau disampaikan buat teman-teman di sana yang mungkin lagi down dalam situasi pandemi corona, dalam situasi yang sangat sulit di seluruh dunia loh. Kira-kira ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di luar sana? Oke, buat aku ya, Tuhan itu udah punya rencana buat hidup kita. Jadi apapun yang terjadi tuh kita tuh harus bersyukur. Pokoknya aku benar-benar rasain banget pada saat corona ini. Aku benar-benar pasrahin semuanya ke Tuhan. Ya memang ya pasti banyak yang terdampak, kehilangan pekerjaan, Ya. gaji dipotong. Tapi aku Kehilangan keluarga, kehilangan nyawa. nyawa. Tapi aku benar-benar kayak pasrahin semuanya ke Tuhan, karena apapun rencana Tuhan itu tuh pasti bagus pada waktunya. Nah, kayak contohnya tiba-tiba bisa keterima MasterChef pada saat corona, siapa yang tahu kan? Jadi tetap semangat aja, bersyukur, jangan lupa berdoa, jangan pernah tinggalin Tuhan, karena bener dah, kalian kalau misalkan udah ngerasa gitu tuh kayak bener-bener amazing, miracle banget, pasti terjadi dalam kehidupan setiap orang, cuman waktunya aja berbeda-beda gitu. Wow, kembali lagi dengan BK Teguh. Oke, keren banget nih, udah kayak Nggak, beneran, karena motivator ya. beneran ngalamin. Ibu guru banget sob. Ya, Karena ibu guru beneran banget. ngalamin, Beneran mengalami dan merasakan. Nah, Mas Isman pasti tahu. Mas Isman, kalau saya ngajak podcast, semua orang mau cowok cewek, biasa saya dikasih kado apa yang saya ngajak podcast? Tidak mau. Ya, sebelum saya tutup, jangan lupa dapat kadonya. Udah, nggak boleh corona tahu. Boleh. Nggak boleh. Tangan gini, corona. empuk gitu. Lumayan aku gak ada deh dang sebelah sana. Tuh kan. Aku cowok soalnya. Oh, kamu nggak tahu apa? Ini sampai cowok? sampai habis memori nih kayak gini terus. Gini aja kiss bye. Gitu. Oke. Jadi kasihan ya lo buat para fansnya BK kalau mau ada podcast. Oke, thank you so much BK. Thank you Tetap banget. semangat. Ya. Semangat terus semangat. Dadah. Bye.